Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustia Damayanti, NIM 2366109. Saya dari Prodi BPI semester 2. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bernama lengkap Nabi Nuh bin Lamik. Beliau lahir pada tahun 146 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam kepada Bani Rosid untuk menghapus kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh alaihissalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahkan patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nas ada anak-anak Adam yang saleh dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Pada saat itu, dakwah Nabi Nuh alaihissalam berlangsung sangat lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, "Wal qad arsalna Naufal", yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun kemudian. Mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Selama 950 tahun ini, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang, malam, kala sepi maupun ramai. Dengan kabar gembira maupun ancaman, namun tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh alaihissalam, harus memerangi dan menentangnya, tulis Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah As-Sisra ayat 117 sampai 118. Yang artinya, dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya ya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkan aku dan orang-orang mukmin bersama." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau berserta orang-orang mukmin dan soleh dari azab banjir yang sangat dahsyat pada saat itu. Selama pembuatannya tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh berkecil hati, malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi seutuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan hewan dalam berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal tersebut, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh pun disurutkan langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air keluar dari lubang di permukaan bumi pun tertutup. Banjir bandang itu telah usai. Pada saat itu seluruh orang kafir termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam Kan'an binasa dalam azab tersebut. Tinggallah orang-orang yang beriman yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja yang selamat. Sekian yang dapat saya sampaikan.